Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan materi mengenai komponen simbol-simbol alat instalasi tenaga listrik pada mata pelajaran instalasi tenaga listrik. Berikut arti dari komponen itu sendiri adalah suatu bagian dari suatu sistem yang punya peran penting dalam keseluruhan aspek berlangsungnya suatu proses dan pencapaian suatu tujuan di dalam sistem secara teori oleh Tatars tadi tahun 2012. Berikut ini adalah komponen instalasi tenaga listrik. Yang pertama adalah saklar tunggal. Ini juga termasuk komponen saklar tunggal. Ada saklar seri, ada berbagai macam jenis saklar yang nanti akan kita pelajari selanjutnya pada pertemuan berikutnya. Yang berikutnya adalah stop kontak. Ini adalah jenis stop kontak yang jenis tanam di dalam tembok. Ada juga yang jenis tempel yang ada di pasaran. Nanti kita juga akan belajar jenis itu pada pertemuan berikutnya. Berikutnya ini adalah MCB. MCB di sini adalah MCB jenis satu pasa. Berbagai macam merek juga terdapat di pasaran. Cuma yang Ibu lihatkan di sini adalah jenis merek Schneider. Berikutnya adalah tang kombinasi. Tang kombinasi di sini adalah kenapa jadi disebut dari tang kombinasi? Karena di sini adalah jadi satu tang potong sekaligus bisa menjepit, sekalian memotong dan menjepit. Berikutnya adalah mengenai ini adalah kabel. Jenis kabel di sini banyak untuk listrikan. Yang Ibu tampilkan di sini adalah jenis kabel tunggal. Ada juga jenis kabel serabut. Tapi kita akan bahas lebih lanjutnya di pertemuan berikutnya. Kali ini juga ada klem. Ini untuk menjepit kabel supaya rapi pada tembok yang akan kita kerjakan. Berikutnya tang lancip. Ini juga fungsinya menjepit. Bisa juga memotong tapi untuk kawat yang kecil. Berikutnya lagi adalah tang potong. Ini juga fungsi memotong kabel. Berikutnya adalah contoh gambar dari tang min dan plus. Ini adalah test pen untuk mengetahui ada tidaknya listrik pada kabel yang kita akan periksa. Berikutnya lagi ini adalah multimeter digital jenisnya ini. Ya, multimeter digital, yang paling gampang digunakan karena waktu kita menggunakan nilainya akan muncul pada layar display. Seperti itu. Berikutnya untuk jenis-jenis komponen akan banyak kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Untuk fungsinya kalian harus juga tahu fungsi dari berbagai macam alat atau komponen yang Ibu sebutkan tadi. Selain bukan cuma untuk cara memakainya juga seperti apa, kita juga harus tahu fungsi dan keselamatan kerja cara penggunaannya. Sekian yang bisa Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.